Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jenny Lina Rampe, Esos MSP, NIDN 0102019202. Sebagai bentuk kontribusi dan komitmen saya di dunia pendidikan, maka saat ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk kelulusan sertifikasi dosen gelombang 1 di tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan pada tahun ajaran 2024-2025 ganjil yang diajarkan pada mahasiswa semester 7 dengan beban 3 SKS. Dalam proses pembelajaran, mata kuliah ini dilakukan melalui tatap muka atau keterlibatan mahasiswa secara langsung, di mana untuk proses pembelajaran dilaksanakan dalam 16 minggu sesuai dengan ketentuan dari kalender akademik. Tujuan pembelajaran ini adalah setelah mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar pengambilan keputusan, mengenali berbagai masalah dan solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut, serta mampu mengambil keputusan melalui teknik pengambilan keputusan yang benar. Metode pembelajaran ini dilakukan dengan ceramah partisipatif, diskusi terstruktur, studi kasus dalam konteks problem-based learning dan case-based learning, presentasi tugas, dan serta review jurnal yang berhubungan dengan mata kuliah yang diajarkan. Kemudian, mata kuliah ini juga mendukung capaian pembelajaran lulusan prodi seperti menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya, mampu memahami komunikasi publik dan pemberdayaan masyarakat, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, mampu menganalisis dan mengevaluasi kebijakan publik serta menyusun produk kebijakan dalam seluruh siklus kebijakan. Akhir dari tujuan pembelajaran ini diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan teori dan konsep pengambilan keputusan, menjelaskan teknik dalam pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan. Sedangkan untuk materi pembelajaran yaitu konsep dasar pengambilan keputusan, masalah dan keputusan, tipe-tipe keputusan, metode pengambilan keputusan, etika dalam pengambilan keputusan sampai pada pengambilan keputusan strategik. Untuk penilaian sendiri, mahasiswa berdasarkan pedoman nilai seperti A untuk skor 85 sampai 100, B untuk skor 70 sampai 84, C untuk skor 60 sampai 69, D untuk skor 55 sampai 59, dan untuk E untuk skor 0 sampai 50. Sedangkan rubrik penilaian pelaporan tugas dengan deskripsi kriteria seperti pemenuhan perumusan masalah, tinjauan pustaka, dan data sekunder, serta analisis data seperti sangat baik dengan poin di atas 81 dengan skala 4, baik dengan poin 71 sampai 80 dengan skala 3, cukup dengan poin 60 sampai 70 dengan skala 2, kurang yaitu poin di bawah 60 dengan skala 1. Untuk lebih lanjut, silahkan menyimak video pembelajaran mata kuliah sebagai bagian tahapan proses sertifikasi ini. Silahkan menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dan selamat siang. Jadi di pertemuan kita hari ini sebelum memulai mata kuliah, saya ingin menyampaikan kontrak perkuliahan kita di dalam mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan ini dengan bobot 3 SKS. Jadi nanti ada 16 kali pertemuan. Pertemuan pertama itu untuk kontrak kuliah, 2 sampai 7 itu kitab kuliah, pemberian materi,
di pertemuan ke-8 itu nanti kita UTS. Setelah itu dari 9 ke 15 kita kembali kuliah seperti biasa, dan di pertemuan ke-16 itu adalah ujian akhir atau UAS. Ya, untuk penilaiannya nanti ada dari absen, dari tugas, terus diskusi kelompok juga ada, review jurnal yang berkaitan dengan mata kuliah saya, dan juga presentasi kelompok. Itu dia ya. Jadi untuk mata kuliah ini teori pengambilan keputusan kita akan mempelajari dasar-dasarnya dulu terlebih dahulu. Oke. Di sini tujuan akhir dalam mempelajari mata kuliah ini ada dua. Yang pertama ada CPMK-nya. Yang pertama itu apa? Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pengambilan keputusan. Yang kedua ada sub CPMK-nya. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan tujuan pengambilan keputusan. Ya, dasarnya itu apa yang dimaksud dari keputusan. Itu ya, kita akan belajar itu. Terus, nah, ini dia pertanyaannya, mengapa kita harus membuat keputusan? Pernah nggak kita membuat keputusan? Pernah ya. Saya yakin ya kan, mulai dari bangun tidur ya kan. Bangun tidur kita pasti sebelum beranjak dari tempat tidur, contoh ya kan, hari ini aku mau ngapain sih? Sebenarnya kan itu dalam proses membuat keputusan kan. Hari ini aku mau ngapain? Aku mau pergi kemana? Dengan siapa aku pergi? Ya kan? Itu kan salah satu proses dalam hal memutuskan kita mau melakukan kegiatan apa hari ini. Ya? Itu ya. Kemudian, nah, sebelum lanjut, kita akan mempelajari tentang pengambilan keputusan oleh ahli. Pertama, menurut segi Terry, pengambilan keputusan sebagai pemilihan yang didasarkan pada kriteria tertentu atas lebih alternatif yang mungkin. Yang kedua, Howard mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif mengenai suatu cara bertindak. Dan yang terakhir ada Pesiagen mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta dan data penelitian yang matang atas alternatif dan tindakan. Dari ketiga ahli ini, saya buat ada yang dot-dot hitam. Artinya apa? Itu adalah inti dari pengertian keputusan itu oleh ahli. Artinya apa? Mereka sama-sama mengatakan bahwa ada pemilihan, ya, ada alternatif dan ada tindakan. Memilih di antara, artinya ada pilihan pertama dan ada pilihan kedua. Paham ya? Sampai sini ya. Kemudian alasan mengambil keputusan. Kenapa sih kita harus mengambil keputusan itu ya kan? Ngapain kita bangun tidur, kita menentukan kita mau ngapain gitu kan? Pasti ada tujuannya kan? Nah, salah satunya adalah untuk mencapai tujuan. Apa yang mau kita capai? Apa sih goals kita hari itu? Jadi kita melakukan perencanaan, pasti mau yang kita capai hari itu. Sama seperti kalian mendaftar sebagai mahasiswa, ya kan? Sebelum memutuskan untuk masuk ilmu administrasi negara kan? Pasti ada pemikiran, aku mau ngambil mata program studi ini karena aku ingin ini, ya kan? Dari program-program studi lainnya. Itu ya, keputusan yang tepat memungkinkan kita mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua apa? Memecahkan masalah. Kita punya masalah kan? Setiap orang punya masalah, nggak mungkin nggak punya masalah. Kita pecahkan masalahnya itu. Kenapa bisa terjadi? Kita deskripsikan ya kan? Kenapa itu bisa terjadi? Sehingga kita dapat mencari solusinya. Itu dia ya. Terus ini ya, memecahkan masalah, pengambilan keputusan yang baik membantu dalam mengidentifikasi masalah, menganalisis alternatif dan memilih solusi terbaik. Terus mengoptimalkan sumber daya, membantu dalam mengelola sumber daya secara efisien dan efektif. Kita punya, contohnya kita punya sumber daya itu banyak ya jenisnya. Contohnya uang. Kita punya uang. Kita kepengen nih beli satu barang, ya. Tapi uang kita nggak cukup.
Jadi mau nggak mau kita apa? Harus melakukan, harus apa? Harus membandingkan, ya kan? Antara A dan B. Kalau aku punya uang segini, aku beli produk A, terus produk B gimana? Kalau harganya lebih, maksudnya harganya lebih murah tapi speknya sama, itu kita akan mengambil produk B ya. Itu ya, mengoptimalkan sumber daya. Kita putuskan, sama-sama kok dia punya speknya tinggi, cuma beda merek gitu ya. Lebih murah ini mending ini. Itu ya, maksudnya ya, adaptasi terhadap perubahan. Ini yang sangat perlu ya kalau saya pikir. Kita nggak bisa kalau nggak berubah. Kalau kita gini-gini aja, kita akan ketinggalan, ya kan? Kita harus memutuskan, kita harus berubah. Terutama di zaman-zaman apa sekarang? Zaman teknologi ya. Yang bilang teknologi, yang nggak apa, gaptek gitu, nggak bisa ngapa-ngapain kita kan? Sedikit nanti udah bohong sama orang, ya kan? Harus melakukan perubahan. Terus apa lagi? Nah, prinsip keputusan yang baik. Pertama itu adalah efisiensi, artinya tidak boros sumber daya. Kita punya keuangan, tentunya keuangan yang terbatas, janganlah diboros-boroskan ya. Janganlah semua kemauan kita itu kita pertukarkan. Tapi mari kita sama-sama memikirkan kita butuh atau kita pengen. Itu ya. Karena apa? Efisiensi. Efektif artinya tercapainya tujuan pembangunan, kemudian ada inklusif artinya melibatkan semua pemangku kepentingan, terus berbasis data artinya berdasarkan bukti nyata, terus yang terakhir adalah transparan dan akuntabel artinya bisa dipertanggungjawabkan. Itu dia ya. Biar kita next berikutnya. Nah, faktor yang mempengaruhi keputusan. Yang pertama adalah informasi. Contohnya tadi apa? Tadi kan kita pengen beli apa tadi? HP lah ya. Kita pengen pakai HP. Sebelum membeli itu kan kita riset dulu kan. Kita cari merek-merek apa yang terbaru. Kita cari spek apa yang bagus dengan harga yang murah. Contoh, karena kan kita ingin menyesuaikan dengan sumber daya kita atau uang kita kan. Terus apa kita bandingkan kan? Informasi, ketersediaan dan kualitas informasi sangat mempengaruhi keputusan yang diambil. Ya kan? Kayak tadi kan? Ngapain kita mahal-mahal beli misalnya produk A gitu, tapi mahal gitu ya, tapi speknya itu lebih rendah. Mending kita beli yang murah dengan model A dengan merek yang berbeda tapi sama-sama gitu. Ada gitu kan? Ada gitu kan kalau produk-produk elektronik contohnya HP kan? Banyak kan? Jadi kita kan mau pakai itu kan sesuai dengan kebutuhan kita. Berilah sesuai dengan kebutuhan kita ya. Itu ya. Tapi sebelum membeli itu tentu kita riset dulu, atau banyak informasi kita, ya kan? Terus nilai dan preferensi, pembuatan keputusan memiliki nilai dan preferensi yang berbeda ketika mempengaruhi pemilihan mereka. Berbeda mempengaruhi pemilihan mereka. Artinya apa? Setiap orang itu punya pemikiran yang berbeda-beda. Nggak bisa kita paksakan, nggak bisa. Kalau menurut si A, aku menurutnya seperti ini, mau gimana? Si B menurutnya kayak gini, mau gimana kita satukan ya kan? Tergantung orangnya masing-masing. Itu akan mempengaruhi keputusan. Contohnya kan, si A nanti dia sukanya warna pink, ya kan? Si B sukanya warna hitam. Nanti si A bilang hitam itu jelek, gitu kan? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kita paksakan kan? Jadi balik lagi ke individunya. Itu ya nilai dan preferensi. Terus faktor sosial dan budaya, pengaruh norma sosial budaya dan tekanan kelompok. Budaya. Indonesia kan, teman-teman budaya kan, budaya kita orang Batak tentu akan berbeda dengan orang Padang, contoh kan, berbeda dengan orang Aceh kan. Mungkin apa di budaya bagi kita itu boleh, mungkin di budaya lain nggak boleh, pantang gitu kan. Makanya keputusan itu juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya seseorang. Nilai-nilai yang tertanam di dalam diri seseorang pun pasti akan mempengaruhi perbedaan dalam pengambilan keputusan. Itu ya, makanya selalu saya bilang ya, ketika kita melihat masalah jangan hanya melihat dari satu sisi, tapi lihatlah dari berbagai sisi. Ya kan? Itu dia ya. Terus proses pengambilan keputusan.
Yang pertama adalah identifikasi masalah, menyadari adanya masalah atau situasi yang memerlukan keputusan. Identifikasi masalah ini seperti kita kepengennya seperti ini loh. Misalnya kita kepengen berhasil, tapi kenyataannya enggak. Itu masalah ya. Masalah itu kan ketika harapan dan kenyataan berbeda. Kan? Biasa mahasiswa Pak, aku kepengen dapat IPK 4, tapi kenyataannya dia dapat apa? IPK-nya 2. Ya kan? Jadi kita identifikasi di mana salahnya. Kenapa bisa dapat 2 gitu? Ya? Mungkin aja dia malas masuk sekolah, masuk kuliah gitu kan? Tahu apa lagi? Malas dia bikin tugas. Tahu apa lagi? Dia terpengaruh dengan teman-temannya yang kurang baik gitu ya. Semangat kuliahnya rendah. Karena selalu saya selalu sampaikan kan, carilah teman yang satu visi dan satu misi dalam kuliah biar kita semangat. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang penuh motivasi, kita pun akan termotivasi. Tapi kalau kita berteman dengan yang sebaliknya, kita pun akan seperti itu. Ya, identifikasi masalah itu adalah kita lihat di mana masalahnya. Kenapa keinginan kita tidak sesuai dengan kenapa keinginan kita itu tidak terlaksana? Artinya ketika harapan dan kenyataan tidak sesuai. Iya, tidak sesuai dengan ekspektasi, ya kan? Terus apa? Pengumpulan informasi. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan masalah. Itu lagi kan? Cari informasi yang berkenaan dengan masalah kita itu kan apa nih, gimana nih masalahnya kan? Kita cari referensinya gitu kan? Terus identifikasi alternatif, mengembangkan beberapa pilihan yang memungkinkan untuk menyelesaikan masalah. Setelah tahu kita masalahnya ini, kita buat pilihan-pilihan. Kalau misalnya dalam perencanaan, rencana A, rencana B, rencana C. Kalau A-nya nggak berhasil, kita pilih B-nya. Kalau B-nya nggak berhasil, kita pilih C-nya. Itu kan? Maksudnya membuat pilihan-pilihan alternatif. Itu ya. Terus ada evaluasi alternatif, menilai pro dan kontra dari setiap alternatif. Artinya apa seperti ini? Pilihan A, apa sih dampaknya? Maksudnya apa sisi positifnya, apa sisi negatifnya? Pilihan B, apa sisi positifnya, apa sisi negatifnya? C, sama juga, positif negatif. Setelah kita tahu mana lebih dampaknya positif itu untuk kita, kan? Yang ini misalnya contoh, C ini lebih bermanfaat, C ini lebih banyak dampaknya positifnya untuk saya, maka saya ngambil yang C. Kalau misalnya C ini nggak berhasil, kita pilih ke B. Biasa itu kan? Kita mahasiswa pasti punya rencana kan? Contohnya pengajuan judul lah ya. Contohnya ya, kita disuruh mengajukan 3 judul. Dari semua banyak permasalahan tentang skripsi, kenapa yang harus 3 ini? Ya kan? Kita putuskan 3 kan? Nanti kalau ketua nggak pilih nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 lah, apalah. Ini gitu kan? Ada pemilihan-pemilihan kan? Itu ya. Terus evaluasi alternatif, itu tadi sudah ya. Terus pemilihan alternatif, memilih alternatif terbaik berdasarkan evaluasi tadi. Dari ketiga pilihan itu mana yang paling banyak ataupun mana yang paling besar dampaknya, itu yang akan kita pilih. Itu deh ya. Terus implementasi. Implementasi ini biasa ya. Setelah kita memutuskan planning, contoh planning A, kita laksanakan. Kita apa lagi? Kita jalankan. Kita terapkan betul rencana itu. Kita mengambil action ya. Jangan lagi hanya sekedar rencana-rencana. Ini sudah action, sudah dilaksanakan. Terus evaluasi. Kan setelah kita jalankan, kita tahu kan, oh ternyata seperti ini. Sama seperti klien ya kan. Skripsi klien itu kan di awal ya kan, aduh Bu, kayak mana ini Bu? Susah nggak sih Bu? Enggak. Selesai lihat kan? Enggak, gitu kan? Tapi setelah sampai pada tahap akhir bab 5, mudah kan? Nah, kesimpulan, keputusan adalah hasil dari proses pemikiran dan pertimbangan yang mengarah pada pemilihan satu tindakan atau solusi dari beberapa alternatif yang tersedia untuk mencapai tujuan yang terutama. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah kan? Kenapa sih seseorang sulit untuk membuat keputusan? Kenapa seseorang sulit untuk membuat keputusan? Ada yang bisa? Silahkan keluarkan pendapat Anda. Saya Bu, terlalu banyak pilihan. Terlalu banyak pilihan.
memang di awal kita bilang ya kan, kita sampaikan kan, kita memang harus membuat beberapa pilihan kan. Tapi kalau terlalu banyak pilihan pun itu salah juga ya kan. Jadi memang bikin kita bingung kan. Terus apa lagi? Terlalu banyak pilihan. Terus apa lagi? Tidak terbuka dengan hal-hal yang baru lah ya. Ada orang kan yang nggak mau berubah kan? Dia nggak mau menerima pendapat orang kan? Pokoknya apa yang dibilangnya itulah itu. Terus apa lagi? Kurangnya referensi dan informasi. Ya kan? Dia nggak cari, pokoknya udahlah itu. Dia langsung patah semangat gitu. Pasrah gitu kan? Terus apa lagi? Tidak mau menerima pendapat dari orang. Ya kan? Jadi kasih saran kayak gini dong. Karena apa? Saran-saran itu kan kita belajar dari pengalaman orang. Ya? Itu ya jawabannya ya. Ada lagi? Apa itu? Silakan. Tadi kan Bu ada di slide sebelum kesimpulan. Nah di sini kan itu proses pengambilan keputusan ada evaluasi. Iya. Setelah kita melakukan proses pengambilan keputusan, pastinya sudah memiliki suatu referensi dan untuk mencapai goals kita, Bu. Tapi setelah kita melakukan action seperti yang Ibu katakan tadi, itu tidak sesuai dengan kenyataan ekspektasi. Jadi kira-kira seperti apa yang solusinya, Bu? Solusinya itu kita melakukan perbaiki lagi referensi kita ya. Kita terus lagi mencari referensi yang terbaru. Oke kan? Terus apa lagi? Kita tanya orang yang lebih berpengalaman, bisa yang sudah mengalaminya, contoh, ya kan? Apalagi? Kenapa? Evaluasi. Iya kan gini kan sudah kita kerjakan kan, tapi kok nggak berhasil, ya kan? Pasti kita melakukan satu tadi ini kenapa nggak berhasil? Mungkinkah referensi masih kurang ya kan? Ataukah aku kurang bertanya kepada orang yang berpengalaman atau yang sudah melakukan itu, ya kan? Biasanya kan kita kan meminta saran-saran dari orang yang sudah pernah kan? Ini gimana sih caranya? Mungkin kurang di situ, ya kan? Jadi itulah setelah kita melakukan evaluasi, ternyata di sini selesai. Dan kemudian kita memperbaikinya. Dia memperbanyak referensi, kita berdiskusi dengan orang-orang yang sudah berpengalaman, ya kan? Terus apalagi bolehlah riset yang lebih mendalam gitu. Iya, supaya tidak terjadi lagi kesalahan yang sudah kita lakukan dalam pengambilan keputusan, ya kan? Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, ini ya tugas Anda ya. Buatlah sebuah uraian singkat tentang keputusan apa yang paling sulit yang pernah Anda buat dan kenapa itu sulit untuk dibuat. Ya kan? Pasti ada ya dalam kita ya, kehidupan kita kan? Pasti ada dong. Ini gimana ya? Apa yang harus aku buat ya? Aku bingung ini gitu kan? Bingung ini mau sama siapa tempatku untuk bertanya. Ya, silakan buat di dalam apa itu namanya, double folio ya. Gak usah mengkalah dulu karena masih pertemuan awal. Dalam double folio buat itu, kenapa itu susah untuk diputuskan, apa masalahnya, agar minggu depan sama-sama kita bahas. Oke, paham ya? Oke ya. Jadi oke, sekian dan terima kasih. Sampai di sini perkuliahan kita. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai berjumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.